dengan saya Ulfa di channel Baby Bunny. Apa kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan hari ini Baby Bunny mau membagikan tips cara memilih indukan yang baik dan supaya kita bisa mendapatkan anakan yang banyak pula. Siapa sih yang dari kita nggak pengen punya ternak yang cepat banyak gitu ya? Karena memang kalau sudah punya ternak yang banyak, tentu kita bisa mendapatkan penghasilan yang banyak pula. Dan jangan lupa untuk memperhatikan kualitas juga. Karena banyak pun tanpa kualitasnya yang baik nanti dapat menurunkan harga. Nah, dari Baby Bunny sendiri kalau memilih indukan, setidaknya ada 3 hal penting yang minimal ada ya di si indukan kelinci ini. Karena dulu Baby Bunny pernah punya pengalaman, ya memang mungkin karena kita masih pemula juga ya, jadi saya memiliki 3 jenis indukan. Jadi pas saya beli itu riwayatnya yang satu sudah pernah melahirkan, kemudian yang duanya ini masih darah ya, artinya sudah siap untuk melahirkan tapi belum pernah punya riwayat hamil atau melahirkan teman-teman. Nah, ketiga hal ini yang perlu kita perhatikan ketika memilih indukan kelinci. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini ya. Dan untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, hal pertama yang harus kita perhatikan yaitu kesehatan teman-teman. Nah, kesehatan ini penting ya. Karena apa? Kalau misalkan nanti kita beli kelinci, kita perlu cek indukan ini sehat atau tidaknya. Mulai dari matanya, apakah sayup atau tidak, kemudian kulitnya terdapat skabies atau enggak, karena ini bisa berpengaruh sama nafsu dari si indukan kelinci untuk birahi ya, yang nantinya akan mempengaruhi dia cepat hamil atau tidak. Biasanya kalau indukan ini terkena skabies atau memiliki penyakit lain, yang ada mereka nanti sama sekali tidak mau dikawinkan teman-teman. Alhasil ya kita nggak bisa cepat dapat keturunan dari si indukan ini. Dan tentunya itu akan merugikan kita dong sebagai peternak kelinci. Nah, itu kenapa kita perlu memperhatikan atau memprioritaskan kesehatan di nomor pertama. Kemudian yang kedua itu adalah keturunan. Nah, kenapa keturunan? Biasanya gini teman-teman, kalau kelinci itu nggak jelas keturunannya, misalkan kalian beli kelinci jenis rek, tapi sebenarnya induknya itu silangan antara rek dengan jenis lain. Nanti yang ada anaknya ini tidak akan jadi 100% rek teman-teman, karena dari awal sudah campuran. Kalau di beberapa daerah itu menyebutnya kelinci beligon ya. Dia tuh nggak jelas asal-usulnya, jadinya dia pun nggak bisa dikatakan rek teman-teman. Dan ini akan menurunkan dari segi harganya. Karena kalau kelinci itu di pasaran, semakin pure atau murni keturunannya, itu semakin tinggi harganya. Oleh karena itu, saran saya ketika kalian beli kelinci, terutama buat indukan, dicari tahu dulu asal-usulnya. Jangan asal beli dan jangan asal murah ya teman-teman. Karena kalau murah tapi nggak jelas, kan nanti kita yang rugi sendiri ya. Kemudian yang ketiga adalah karakter atau kelakuan. Kenapa dalam memilih indukan itu kita perlu memperhatikan karakter atau kelakuan teman-teman? Jadi karakter dari kelinci yang cocok untuk dijadikan indukan adalah yang lincah tapi tidak agresif. Lincahnya itu berarti menandakan kalau kelinci kita ini sehat, tapi kalau agresif dia sering menyerang lawannya atau kelinci yang lain. Ini nanti biasanya akan susah dikawinkan ya teman-teman. Akibatnya kelinci itu sama sekali tidak produktif. Nah, saya punya kelinci seperti ini, contohnya yang warna oranye ini. Ini sama sekali tidak mau didekati sama kelinci jantan atau bahkan sesama jenis teman-teman. Jadi hampir sekitar 1 tahun dia nggak berproduksi ya. Padahal sudah saya coba suntik birahi, saya kasih daun kemangi, tapi masih aja susah.
Nah, kalau sudah kayak gini tentunya akan merugikan kita ya. Karena kita akan memberikan pakan lebih tapi dia tidak bisa menghasilkan apa-apa buat kita, teman-teman. Kalau memang kalian sekedar hobi sama kelinci dan tidak pengen memperbanyak sih nggak masalah ya. Tapi kalau kita berbicara indukan supaya dapat anakan yang banyak, tentu ini akan merugikan kita secara ongkos, memberikan pakan dan juga tidak berdampak ekonomi bagi kita sendiri ya. Oleh karena itu, nanti saya rencananya akan jual terus saya tukar dengan kelinci yang baru, atau nanti kita bisa jadikan sate di momen-momen spesial gitu ya, teman-teman. Nah, itulah mengapa kita paling tidak perlu mempertimbangkan 3K, yaitu kesehatan, karakter, kemudian keturunan kelinci. Supaya nanti hasil yang kita dapatkan itu bisa maksimal, kelinci yang jadi indukan itu cepat kawin dan cepat beranak banyak di kandang kita. Semoga tips sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama bagi pemula supaya tidak salah untuk memilih indukan ya teman-teman. Oke, itu dulu video dari saya. Kalau teman-teman mencari informasi tentang kelinci atau ada ide konten selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Baby Bunny.